cu anchornya saat itu dia langsung masuk pada kondisi hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, makin bahagia dan terus semangat. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiarso di channel Beta Terapi. Dan saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah like, sudah share, dan sudah subscribe di channel Beta Terapi. Insya Allah saya terus berbagi tentang motivasi dan berbagai metode-metode terapi di channel Beta Terapi. Teman-teman, kali ini saya berharap bisa berbagi tentang hipnohitan. Tentunya hipnohitan ini sudah sering terdengar di telinga kita ya. Atau mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah merasakan manfaat layanan dari hipnohitan di semua daerah. Kalau saya cermati di berbagai kota ya sudah banyak sekali para praktisi kesehatan sudah menerapkan hipnohitan ini. Nah, teman-teman tentunya teman-teman juga sudah punya pengalaman ya, sudah punya cerita tentang hipnohitan ini. Berhasil 100% atau tidak ya, tentunya teman-teman sudah bisa bercerita tentang manfaat dari hipnohitan. Apalagi kalau kita nanya ke anak-anak yang sudah di hipnohitan, kita bisa lebih valid ya dapat data apakah dia bisa benar-benar nyaman sekali pada saat dihipnosis, pada saat proses hitan atau masih kerasa. Nah, tentunya hal ini ya bisa menjadi sumber belajar kita para praktisi hipnosis ataupun praktisi kesehatan yang mempraktekkan hipnohitan, bagaimana menghadapi seorang anak ketika dilakukan proses hitan ini bisa merasakan benar-benar nyaman sekali. Nah, meskipun ada ya yang gagal pada saat proses hipnohitan ini, tentunya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Bahkan ada juga yang sudah siap masuk proses hipnosis untuk persiapan hitan, dia malah menangis dan proses hipnosis gagal total. Nah, ini juga terjadi dan bukan hal yang perlu kita tutupi. Namun dengan kita tahu bahwa tidak semua anak itu bisa masuk pada kondisi hipnosis, ya, pada kondisi dia sedang ketakutan, dia sedang khawatir, bisa jadi dia punya traumatik di masa sebelumnya, dan dia diberikan satu teknik untuk masuk pada kondisi hipnosis untuk dilakukan hitan. Nah, ini belum tentu 100% berhasil. Nah, tentunya dari hal ini bisa para praktisi pelajari apa kiranya yang mempengaruhi kegagalan itu. Ya, bicara tentang kegagalan, kita berarti bicara tentang strategi untuk kita berhasil. Kalau proses hipnohitan ini sudah berhasil dan anak sudah benar-benar lelap pada saat masuk proses hipnosis dan pada akhirnya terbangun setelah proses hitan, itu sudah tidak menjadi pembahasan karena ya sudah itu berhasil. Nah, justru yang gagal ini yang harus bisa kita pelajari kembali. Baik teman-teman, ketika kita menghadapi hal tersebut ya, pada saat ada anak mau dihipnosis malah gagal, ada hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah proses kedekatan kita dengan si anak ini. Dan yang kedua adalah asesmen kita. Pada saat kita ketemu dengan anak, sudahkah kita menggali sedalam mungkin? Artinya apa? Ketika ada traumatik, ada ketakutan yang berlebihan pada seorang anak yang mau dihitan ini, tentunya proses hipnosis yang kita lakukan bisa jadi tertolak karena dia punya memori yang lebih menakutkan dibanding apa yang kita tanamkan. Tentunya ini butuh treatment sebelumnya.
Maka ketika teman-teman menghadapi hal tersebut, ya bisa jadi semua klien anak yang mau dihitan, ya paling tidak H-1 lah sudah ketemu dengan kita, sehingga kita bisa mengkaji lebih dekat dengan anak dan kita bisa tahu apakah ada latar belakang yang bisa menghalangi proses hipnosis sebelum dilakukan hitan. Nah, jika ada, kita bisa lakukan treatment dulu. Ya, bisa lakukan metode hipnoterapi dulu untuk membantu dia pada saat hari H, dia bisa merasakan lebih nyaman dan dia sudah terbebas dari traumatiknya. Teman-teman, yang pasti proses hipnohitan ini sangat bermanfaat dan yang sudah pernah saya lakukan, ya sering saya juga diminta untuk membantu di sunatan massal, hasilnya luar biasa bagus. Ya meski ada beberapa yang tidak bisa masuk, ya karena kondisinya mendadak ya, saat itu dihipnosis ya baru ketemu langsung gitu. Nah, namun untuk teman-teman yang praktek ya dan ini punya kesempatan untuk ketemu dengan anak sebelumnya, ini bisa untuk memperkuat strategi kita dengan kita bertemu H-1 paling tidak. Dan pada saat itu bisa kita lakukan tadi pendekatan, bisa kita kaji lebih dalam lagi. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan hypnotic training saat itu. Kita hipnosis dulu saat itu. Nah, syukur yang keempat kita bisa tanamkan anchor. Sehingga pada saat seorang anak datang pada hari H, dia sudah punya anchor. Nah, tinggal kita picu anchornya saat itu, dia langsung masuk pada kondisi hipnosa. Nah, teman-teman, tentunya ini menjadi sangat menarik ketika kita terus bisa menggali lebih dalam lagi bagaimana proses hipnohitan ini semakin banyak yang berhasil, dan tentunya itu merupakan branding tersendiri ya untuk para praktisi kesehatan yang sudah mempraktekannya. Yang pasti teman-teman, dalam proses hipnohitan ini tidak ada istilah instan. Ya. Nggak ada istilah instan. Ya kalau pas kita melakukan hipnosis tiba-tiba dia langsung bisa masuk, itu masuk dalam kategori klien yang sangat mudah. Namun itu kan hanya 10% dari populasi. Masih ada 90% yang tentunya tidak bisa kita pilih mana yang mudah dihipnosis, mana yang 90% tadi. Nah, tentunya kalau kita praktek, kita berharap semua bisa kita atasi dengan hipnohitan. Nah, justru ketika teman-teman benar-benar tertarik dengan hipnohitan ini dan serius untuk memperdalam, tentunya teman-teman harus fokus terus belajar. Tidak hanya belajar seperti di lembaga-lembaga yang saya selenggarakan untuk proses hipnosis, hipnoterapi pada saat proses hitan, tapi juga teman-teman harus bisa belajar dari klien. Sehingga kalau di tempat saya, setiap peserta yang belajar hipnosis, hipnoterapi untuk proses hitan, maka peserta wajib langsung mempraktekannya pada klien yang di rumahnya. Sehingga setelah selesai training dia praktekkan, selesai training dia praktekkan, terus sampai dia mendapatkan feedback. Kalau dia mengalami kegagalan, saya akan katakan bagus. Kenapa? Karena kalau berhasil saya sudah nggak bahas lagi. Dan tentunya ketika berhasil itu hanya beberapa orang, ya belum bisa kita mengatakan semua anak yang datang ke tempat praktek itu bisa dihipnosis semua. Nah, justru proses menggalinya, proses pendekatannya, ya, proses hipnotik trainingnya, proses pemasangan anchornya, ini yang nggak kelihatan pada saat seorang praktisi menerapkannya pada anak. Nah, teman-teman, menariknya adalah semakin kita perdalam keilmuan ini, semakin kita pelajari proses hipnohitan ini, kita semakin menemukan
strategi-strategi yang luar biasa yang bisa jadi belum ada di kelas saya, tapi teman-teman temukan sebagai tools yang spesifik yang bisa langsung teman-teman dapatkan dan bisa diduplikasi. Tentunya hal ini harus punya fondasi yang kuat, karena beberapa peserta yang belajar di luar sana, dia berharap instan belajar langsung bisa ya, dan dia menganggap manusia itu seperti robot, ketika di off langsung sleep. No, bukan, nggak bisa. Manusia bukan robot. Manusia itu unik, apalagi seorang anak itu sangat unik sekali. Sehingga proses menghipnosisnya itu benar-benar kita harus paham benar bagaimana cara masuknya, bagaimana cara mengubah proses sensasi pada saat dia dilakukan khitan menjadi rasa nyaman. Nah, tentunya teman-teman, ini sangat menarik ketika teman-teman memang serius untuk belajar hipnokhitan ini. Dan tentunya bersama kami terus buka layanan untuk trainingnya ya. Bahkan teman-teman tidak hanya bisa untuk hipnokhitan saja, tapi juga bisa melakukan terapi. Karena bagaimana mungkin ketika seorang anak mau dihitan dia punya traumatik ketakutan terhadap jarum, kalau kita nggak bisa terapi bagaimana? Dan yang perlu teman-teman sadari bahwa hipnosis bukan hanya direct suggestion, tidak sekedar memberi sugesti. Jangan salah, banyak sekali orang-orang belajar hipnosis di luar sana, ya. Seorang anak hanya dikasih sugesti saja. Bukan itu. Itu hanya sekelumit dari hipnosis. Karena banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Dan metode ini benar-benar harus dipelajari secara mendalam ya, secara serius ya. Dan tentunya bisa belajar dengan terus-menerus. Pastikan belajar dari trainer yang kompeten dan berlisensi sehingga teman-teman bisa benar-benar mendapatkan keilmuan yang utuh, keilmuan yang tepat penggunaannya. Apalagi teman-teman bisa belajar kepada seorang praktisi. Nah, kalau sudah bilang praktisi, dia sudah mempraktekkan ilmunya. Bukan sekedar teori yang dia sampaikan. Nah, teman-teman, bicara tentang hipnokhitan, itu tidak bicara hanya mengurangi rasa nyeri pada proses khitan saja. Tidak bicara tentang anak nyaman setelah khitan bisa langsung main, anak tidak merasakan apapun. Tidak cukup sampai di situ teman-teman, tapi proses melakukan terapinya pada anak ini yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena anak benar-benar ketika ketakutan menghadapi proses khitan, ada traumatik yang harus diatasi. Bagaimana seorang anak punya pengalaman menyenangkan pada saat dia dilakukan khitan. Anak tetap harus bisa menyadari dan dia harus bisa mengingat bahwa dia mengalami proses khitan, namun menyenangkan bagi dia. Ini yang jauh lebih penting karena sangat penting untuk masa depannya. Dan satu lagi teman-teman, ini bonus nih. Sebetulnya tidak mau saya katakan, tapi ini juga sangat penting sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya proses hipnokhitan ini terlepas dari manfaatnya hipnosis, hipnoterapi. Hipnokhitan ini adalah branding. Ketika teman-teman belajar, perdalam, perkuat keilmuannya, dan mempraktekannya secara langsung, saya sangat penasaran ketika teman-teman nantinya mempraktekannya sangat luar biasa. Dan teman-teman tentunya ketika sudah mulai terbranding bahwa hipnokhitan adalah saya, ya, praktek saya adalah hipnokhitan, hipnokhitan yang keren di tempat saya, hipnokhitan yang
semuanya berhasil di tempat saya, itu adalah brand yang luar biasa yang bisa menarik semua anak-anak dari berbagai penjuru datang untuk khitan di tempat Anda. Itu kerennya. Dan teman-teman, ketika teman-teman yakin dan sudah mantap untuk belajar bersama saya hantarkan teman-teman bisa benar-benar mampu melakukan hipnohitan. Ya, bahkan sampai bagaimana cara membrandingnya. Baik teman-teman, harapannya makin manfaat dan hipnohitan ini yang semakin kesini semakin rame. Ya, bisa jadi nantinya semua praktisi khitan ini menggunakan metode hipnohitan ini, dan itu menjadikan nilai plus yang pada akhirnya kompetitor antar hipnohitan ini yang makin banyak. Nah, tinggal kita harus bisa menunjukkan ya hipnohitan yang seperti apa yang bisa kita lakukan sehingga hipnohitan yang ada pada layanan kita itu hipnohitan yang mereka inginkan. Baik teman-teman, demikian harapannya makin manfaat, dan jumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel Beta Terapi. Selamat teman-teman terus belajar ya, makin semangat dan kita teruskan hipnohitan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.